Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilma Mahfud dengan NIM 232103050087. Saya dari program studi Psikologi Islam. Dosen pengampu Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan hakikat dan ruang lingkup psikometri, sejarah dan perkembangan psikometri, konsep dan skala pengukuran psikologis, dan terakhir, konsep dan faktor rehabilitas. Yang pertama ada hakikat dan ruang lingkup psikometri. Apa itu psikometri? Psikometri adalah ilmu yang mempelajari cara mengukur aspek-aspek psikologis yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti kecerdasan, motivasi, minat, atau kepribadian. Tujuannya agar hal-hal yang bersifat abstrak dapat dirubah menjadi angka atau data yang dapat dianalisis secara ilmiah. Objek yang diukur meliputi kemampuan emosi, sikap, dan karakter individu. Fungsinya adalah membantu psikolog, pendidik, atau peneliti memahami manusia secara objektif dan dapat dipercaya. Contohnya, di bidang pendidikan ada tes minat bakat atau kesiapan belajar. Di dunia kerja ada tes kepribadian untuk seleksi karyawan. Dalam penelitian sosial, skala sikap untuk mengukur tingkat toleransi atau stres. Yang kedua, ada sejarah dan perkembangan psikometri. Psikometri berkembang dari pemikiran Francis Galton yang pertama kali berusaha mengukur kemampuan manusia secara ilmiah melalui tes sensorik dan motorik. Selanjutnya ada James McCutcheon memperkenalkan istilah mental test. Kemudian ada Alfred Binet dan Theodore Simon menciptakan tes intelijensi yang pertama pada tahun 1905, mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan belajar yang kemudian melahirkan konsep IQ. Charles Spearman selanjutnya memperkenalkan teori faktor G atau kecerdasan umum serta konsep rehabilitas dalam pengukuran. Pada awalnya, psikometri menggunakan teori tes klasik atau Classical Test Theory atau CTT yang menilai skor total dari hasil tes tertulis. Kini berkembang menjadi teori tes modern atau Item Response Theory atau IRT yang lebih canggih karena menganalisis setiap butir soal secara mendalam dan dapat diterapkan dalam tes berbasis komputer atau Computerized Adaptive Testing atau CAT yang menyesuaikan tingkat kemampuan peserta secara otomatis. Yang ketiga, ada konsep dan skala pengukuran psikologis. Pengukuran fisik bersifat konkret dan memiliki satuan pasti seperti berat dan kilogram atau panjang dalam meter. Sedangkan pengukuran psikologis bersifat abstrak karena yang diukur adalah hal-hal seperti emosi, motivasi atau kecerdasan yang tidak bisa dilihat secara langsung, sehingga memerlukan alat ukur seperti skala atau tes psikologi agar bisa dinyatakan dalam bentuk angka. 4 jenis skala pengukuran psikologis. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tanpa menunjukkan urutan atau besaran nilai. Contoh kategori kepribadian, ada introvert dan extrovert. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal menunjukkan tingkatan atau peringkat tetapi jarak antar nilai tidak sama. Contoh, peringkat prestasi belajar, peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau tingkat kepuasan, puas, cukup puas, dan tidak puas. Yang ketiga ada skala interval, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh, skor hasil tes kecerdasan. IQ 110 lebih tinggi dari IQ 90. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki jarak yang sama antar nilai dan memiliki nol mutlak, sehingga bisa dilakukan operasi matematika seperti perkalian atau pembagian. Contoh, waktu reaksi dalam detik, jumlah kesalahan saat mengerjakan tugas, atau jumlah perilaku tertentu dalam eksperimen psikologi. Skala stres akademik mahasiswa bisa menggunakan skala ordinal, rendah, sedang, atau tinggi. Skala stres akademik mahasiswa bisa menggunakan skala ordinal. Skala motivasi belajar bisa memakai skala interval. Skala kepuasan kuliah daring bisa berbentuk skala Likert.
Yang terakhir ada konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu alat ukur psikologi dalam menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi serupa. Alat ukur yang reliable berarti hasilnya stabil, konsisten, dan dapat dipercaya. Pentingnya reliabilitas itu agar hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi individu, bukan karena faktor kebetulan atau kesalahan alat ukur. Faktor yang mempengaruhi itu kondisi individu, emosi atau kelelahan, kualitas butir tes, situasi pelaksanaan, serta cara penilaian. Kesalahan pengukuran acak karena faktor sementara seperti suasana hati, sistematis karena kelemahan alat ukur atau prosedur. Contohnya, hasil tes kepribadian bisa berubah karena mood atau tes IQ berbeda hasilnya jika dilakukan pada waktu yang berbeda. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.